lampau yang dilindungi oleh negara gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti tugasnya juga akan jalan-jalan gitu. Cuman kita ininya apa kuliahnya masih daring ya. Kalau misalnya luring sebenarnya kita bisa bikin acara ke mana gitu, tapi agak susah juga ya karena teman-teman yang lain terutama yang jauh-jauh itu yang dari Papua, dari mana lagi ya, dari di Jakarta kalau tidak salah, agak repot gitu ya. Jadi barangkali nanti disesuaikan dengan tempat tinggalnya masing-masing paling begitu. Nah, Kang Ade Suryani di mana tinggal? Di Bandung atau di luar Bandung? Kalau saya kebetulan di Bandung, Pak. Di Bandung mah tuh gampil ya. Mun. Nah, kalau Kang Ade mah kan di Subang ya. Subang, Pak. Di Subang itu kan banyak bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan kolonial. Jadi Banyak, Pak ya. iya banyak sekali. Jadi luar biasa itu ya. Tugasnya nanti bisa menelusuri bangunan-bangunan itu. Nah, sepertinya tugasnya hanya satu, tugas besar aja nanti. Terus presentasi gitu ya. Nggak usah banyak-banyak tugasnya ya. Mau banyak atau mau sedikit? Satu aja, Pak. Satu aja ya, satu tapi padat ya. Nanti presentasi di akhir semester paling gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita buat jurnal ya. Kita masukin ke jurnal hasil ininya, hasil penelusuran bangunan-bangunan kolonialnya. Rasanya kalau Kang Andika mah dulu pernah ikut kuliah saya ya waktu di S1 ya. Kalau yang mirip-mirip kayak gini mah kayaknya arsitektur enggak, sejarah ya? Sama konsep sejarah sama Nusantara, Pak, yang dulu ke Baduy. Oh iya, padahal dulu itu kan ada mata kuliah konservasi arsitektur, tapi nggak diambil ya mata kuliah pilihan. Enggak kayaknya, Pak, kalau yang konservasi mah. Iya betul. Karena nanti kita juga kaitannya akan membahas pada bangunan-bangunan tradisional, karena itu bagian dari konservasi juga gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya ya. Mohon izin saya mau share screen. Nah, sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Konservasi dan heritage. Kode mata kuliahnya AT728 2 SKS. Nah, saya coba tutup yang ini dulu, buka yang PPT-nya dulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat Kang Ade, Kang Andika? Ada, Pak. Sudah ya. Nah, mata kuliahnya konservasi dan heritage, kodenya AT728. Dosennya itu berdua ya, saya dengan Bu Ninu. Tahu kan Bu Ninu ya, Kang Andika ya? Apal. Kang Ade alumni S1-nya dari mana? Saya ini, Pak, dari kebangsaan, Pak. Oh iya, dari UKA ya. Iya, Pak. Dulu mah namanya ITA ya, Institut Teknologi Aditya Warman ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, banyak teman-teman saya di situ. Ini untuk program studi Magister Arsitektur di semester ganjil atau semester gasal tahun 2022-2023. Nah, deskripsi mata kuliahnya kita nanti masuk, kalaupun ada perubahan nanti kita atur aja jam 7.50 sampai jam 9.30 Zoom meeting ya, linknya kita pakai Zoom Meet. Nah, ini termasuk mata kuliah wajib. Lalu ini dosen pengampunya. Kemudian ini pertemuan satu kita pengantar umum perkuliahan aja ya.
Jadi jangan dulu yang berat-berat, yang ringan-ringan aja dulu. Nah, nanti minggu depan baru kita bisa lebih dipadatkan. Kompetensi umumnya setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa S2 mampu mengerti dan memahami secara umum definisi, fungsi, dan aplikasi perkuliahan dengan baik dan benar untuk diterapkan pada tugas dan profesinya. Gitu ya. Lalu yang kompetensi khusus, pertama mampu mendefinisikan konservasi dan heritage. Kedua, mampu menjelaskan hubungan manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Ini sangat erat hubungannya ya. Bangunan itu tidak akan bisa lepas dari manusianya itu sendiri sebagai user, sebagai pemakai. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan arsitektur sebagai produk budaya. Lalu yang keempat, mampu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan jenis-jenis konservasi dalam arsitektur. Ini kan banyak ya macamnya nih. Ada preservasi, ada renovasi, ada adaptasi, dan lain sebagainya. Kelima, mampu menumbuhkan rasa memiliki, menyayangi pada benda-benda cagar budaya. Nah, ini sangat penting ya. Yang keenam, mampu membuat konsep usulan pelestarian bangunan. Nah, ini kaitannya dengan tugas. Jadi nanti tugasnya satu aja, jangan banyak-banyak. Kita lakukan penelusuran pada bangunan-bangunan kolonial atau bangunan-bangunan yang dilindungi oleh negara. Lalu kemudian nanti dilakukan ya semacam riset kecil gitu ya. Nah, hasilnya nanti kita presentasikan. Lalu kita coba buat jurnal. Gitu ya, kita kirim ke beberapa jurnal. Nanti jurnalnya saya kasih tahu ya. Yang ketujuh, mampu mengaplikasikan ke dalam konsep desain. Nah, suatu saat nanti Kang Ade dan Kang Andika berpraktek sebagai arsitek, lalu kemudian mendapatkan kasus atau proyek bangunan yang modelnya itu harus mengambil model bangunan kolonial gitu ya. Nah, ini harus dipelajari betul bagaimana konsep bangunan kolonial itu ditarik kepada konsep kekinian gitu ya, bangunan kolonial yang identik dengan masa lalu ditarik ke konsep masa kini, kekinian gitu. Nah, ini harus betul-betul dipahami karena ada beberapa faktor ya, ada beberapa hal yang penting diketahui gitu oleh kita gitu ya, karena ini kan hubungannya dengan undang-undang, tidak boleh sembarangan begitu. Tapi kalau kita mengambil atau mengadaptasi bangunan kolonial itu boleh gitu ya, kita ambil bentuknya gitu, lalu kemudian kita ambil ornamennya gitu ya. Nah, tapi kalau kita membongkar, nah ini yang harus hati-hati karena ini bisa dipidana gitu ya. Kalau kita membongkar bangunan kolonial, bangunan yang dilindungi tanpa alasan yang jelas dan tidak ada izin gitu, wah ini sangat berbahaya gitu ya. Lalu kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, jadi komposisinya itu 40% teori dan 60% nanti praktek, presentasi lah ya, hasil observasi. Jadi 60%-nya ini nanti kita gunakan untuk presentasi gitu ya. Nanti komposisi penilaiannya faktor atau aspek psikomotoriknya 40%, sangat besar ya, kognitifnya itu 40%, afektifnya 15%. Nah, nanti indikator penilaiannya meliputi tugas besar 40%, UTS 15%, UAS 15%, kehadiran 80%. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk kehadiran 80%, Kang Ade sama Kang Andika boleh tidak hadir 2 kali berarti gitu ya. Untuk tugas besar, ini bobotnya besar 40% ya. Kalau untuk UTS dan UAS kita lihat kondisi aja ya, apakah nanti dilaksanakan atau tidak begitu. Nanti kita lihat kondisi, kalau memang perlu kita akan adakan UTS UAS, tapi kalau cukup tercover oleh tugas besar ya mungkin nanti dari tugas besar saja gitu ya. Nanti kita lihat kondisi aja. Jadi apakah akan ada UTS atau tidak gitu ya, apakah ada UAS atau tidak. Lalu kemudian
deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini menjelaskan bahwa kegiatan pelestarian itu dapat berbentuk pembangunan atau pengembangan. Jadi kalau konservasi dan heritage ini ya tentu hubungannya dengan pelestarian ya, dengan heritage, dengan perlindungan begitu. Adapun upaya-upaya pelestarian yang dilakukan dapat berupa konservasi tadi yang saya sebut ya, macam-macam dari konservasi itu ada jenisnya, ada preservasi, ada restorasi, ada replikasi, ada rekonstruksi, ada revitalisasi, dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu pusaka sebagai aset masa lalu. Nah, kalau Kang Andika atau Kang Ade masih ingat, salah satu topik kasusnya Mbak Rahmadian itu kan mengangkat konservasi ya, yang di apa itu radio pemancar yang radio di pemancar. Ciwidey, Pak. Betul, itu dia radio pemancar di Ciwidey. Jadi itu yang yang bisa dikaitkan, diangkat pada kasus itu ya. Halo, terdengar nggak? Terdengar Pak. Ada, Pak. Ya. Lalu kemudian perlu ditekankan bahwa pelestarian itu merupakan upaya pengelolaan perubahan untuk kemudian menciptakan pusaka masa mendatang. Jadi artinya dari masa lalu kita pelajari untuk masa kini, lalu kemudian kita pakai untuk masa depan, gitu ya. Nah, itu menjadi cermin karena tidak akan ada masa sekarang dan masa depan kalau tidak ada masa lalu. Jadi bangunan-bangunan kolonial itu adalah masa lalu, gitu. Itu adalah peninggalan sejarah, itu adalah peninggalan zaman yang ada pada saat itu, gitu ya. Nah, karena dia peninggalan zaman, peninggalan sejarah yang kaya nilai, banyak nilai, maka kita harus melindunginya, gitu. Kita harus melestarikannya, tidak boleh sampai punah. Bahkan kita cukup prihatin ya, banyak di beberapa daerah yang sudah tidak lagi memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangunan kolonial. Banyak kok di kita juga ya, di Bandung ini, seperti di ruas Jalan Cihampelas itu banyak bangunan-bangunan kolonial yang depannya disulap menjadi FO ya, factory outlet, menjadi tempat jualan gitu. Ini sangat miris ya, sangat memprihatinkan gitu. Nah, lalu kemudian manfaat mata kuliah ini itu membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang luas tentang preservasi dan konservasi. Ya, jadi bagaimana sejarah masa lalu itu ada, lalu kemudian setting waktu gitu ya, lalu kemudian pelaku, ya itu bagian dari bangunan gitu. Jadi mahasiswa itu diharapkan memiliki kepekaan dalam melaksanakan teknik pelestarian, gitu, konservasi. Jadi kalau kita melihat bangunan lama itu harus tumbuh dalam hati kita itu rasa sayang gitu ya, kesian gitu. Jadi kalau sampai dibongkar, waduh kok tega amat gitu ya. Nah, ini yang ditekankan pada mata kuliah konservasi dan heritage. Nah, lalu kemudian dari situ mahasiswa juga mampu berinovasi begitu dalam melontarkan gagasan kreatif. Jadi dari bangunan-bangunan lama itu kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai ide ya, ide gagasan. Karena ternyata orang-orang sekarang banyak yang kayak ingin kembali ke masa lalu gitu. Kayaknya bagus ya kalau bikin bangunan kantor gitu, tapi gayanya gaya kolonial gitu ya, gaya masa lalu. Kalau bikin rumah kayaknya bagus ya, jadi mengambil bentuk dari bangunan-bangunan kolonial gitu. Nah, lalu kemudian mahasiswa juga memiliki kemampuan dalam bekerja secara berkelompok. Nah, kita tidak melakukannya ya, jadi nanti tugasnya itu individu. Begitu. Jadi bagaimana mahasiswa S2 ini mampu melihat kondisi di luar itu seperti apa, gitu ya. Karena kita banyak sekali, di setiap kota pasti ada bangunan kolonial. Nah, itu yang akan kita bahas, gitu ya. Lalu kemudian tujuan pembelajarannya mampu menerapkan upaya-upaya pelestarian bangunan, mampu memahami konsep dasar konservasi, heritage, ya,
pelestarian, lalu kemudian mampu memahami berbagai fenomena tentang konservasi, lalu mampu membandingkan berbagai piagam, karena ini ada hubungannya dengan undang-undang ya, bahkan persoalan heritage ini, konservasi ini sudah dikeluarkan piagamnya, gitu ya. Apa itu Bura, dia piagam Bura di Australia di tahun 1982 kalau tidak salah. Jadi seluruh dunia bangunan-bangunan kolonial ini dilindungi di bawah UNESCO ya, PBB. Jadi kalau ada yang dibongkar itu berbahaya sekali. Jangankan dibongkar gitu ya, diganti aja salah satu komponennya, wah itu bisa dituntut gitu ya. Ya misalnya Candi Borobudur aja ya, Candi Borobudur. Kalau misalnya batunya diambil aja satu, itu yang kecil itu, yang di stupa itu bisa dituntut, bisa dipidanakan. Nah, itu yang berkaitan dengan heritage. Ini skema materi pembelajaran kita, ya, konservasi ini, pelestarian pusaka, pelestarian bangunan dan lingkungan, ada heritage, conservation gitu ya. Lalu ini nanti kita lihat fenomena di luar ketika Kang Andika dan Kang Ade Surya nanti ini melakukan observasi, lalu bagaimana pelestarian bangunan itu dilakukan, lalu metode yang digunakan itu apa gitu ya, lalu prinsip-prinsip dasar pelestarian bangunan itu seperti apa ya, harus ada evaluasi juga sampai nanti ada barangkali nanti dari hasil observasi itu semacam penyusunan program gitu ya. Kalau misalnya Kang Andika di Subang ada bangunan kolonial, entah itu kantor pemerintah atau dan lain-lain misalnya. Nah, itu barangkali bisa dibuat program dari hasil observasi itu, diusulkan ke pemerintah Kabupaten Subang, bagaimana Kabupaten Subang itu melihat bangunan kolonial itu akan dijadikan apa gitu ya. Mungkin ada ide apakah akan dijadikan wisata gitu. Nah, saya berharap yang waktu studio kemarin itu studio pendalaman konteks ya, studio pendalaman konteks itu hasilnya itu mudah-mudahan Kang Andika sudah memasukkannya ke pemerintah Kabupaten Subang. Mudah-mudahan sudah dimasukkan, jangan lupa loh itu ya. Mudah-mudahan dimasukkan, sampaikan itu hasilnya. Sampaikan. Nah, nanti ini juga bisa disampaikan lagi. Ini satuan acara perkuliahannya minggu ke-1, ke-2 dan seterusnya ini kita pengantar hari ini. Nanti minggu depan kita mulai belajar heritage, lalu pelestarian, fenomena, metode teknik dan lain-lain. Tapi ini sifatnya sifatnya kita temporer aja. Bisa jadi topik ini berubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Ini bisa jadi topiknya bisa berubah. Dan nanti saya akan koordinasi dengan Bu Nino. Saya pengennya sih dibagi 2 nanti ya. Misalnya di 3 bulan pertama ini saya dulu, nanti 3 bulan terakhir itu Bu Nino. Begitu ya. 8 pertemuan di awal itu saya, 8 pertemuan di akhir itu Bu Nino gitu ya, karena kita 16 pertemuan. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini di tengah-tengah ada UTS, tapi yang tadi saya sebutkan ini belum tentu ya. Kita lihat kondisi apakah akan diadakan UTS atau tidak perlu. Kita lihat kondisi aja nanti ya. Ini pertemuan 10, 11 dan sampai ke 16 ujian akhir semester. Ini juga insidental aja ya. Kalau misalnya kita perlu ujian ya ujian, kalau tidak ya berarti cukup dari tugas besar aja. Nah, topik-topik ini seperti yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan sifatnya temporary ya. Jadi kita lihat kondisinya. Bisa jadi topik ini berubah gitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi. Dan kita nanti akan lebih banyak diskusi aja ya. Diskusi aja terus, diskusi gitu ya. Ada kasus, diskusi, kasus, diskusi. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak ngobrol gitu ya, ngobrol, diskusi. Misalnya Kang Dika punya kasus apa, Kang Ade punya kasus apa, lalu kita bahas di room gitu ya, di sini. Nah, ini strategi pembelajarannya. Kita bisa case study learning ya, studi kasus, lalu bisa discovery learning,
bisa FGD, bisa small group, bisa presentasi. Nah, ini strategi pembelajaran kita di mata kuliah ini ya. Nah, ini menurut saya lewat aja. Nah, ini ada buku-buku yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk Kang Andika dan Kang Ade Surya ya. Ada buku yang populer ini, buku dari ini nih tentang Management of Historic Center yang Picard ini ya. Ini populer nih, bagaimana sistem manajemen pusat bangunan-bangunan masa lalu sejarah ya. Lalu kemudian ada lagi Pak Sidarta dan Pak Eko, konservasi lingkungan dan bangunan bersejarah. Nah, ini bagus ini buku Pak Eko dan Pak Sidarta ini. Ini sangat fokus pada konservasi ya. Lalu ada lagi ini bukunya yang kalau yang Indonesia itu yang paling ini ya, yang dikeluarkan oleh Badan Pelestarian ya, Badan Pelestarian Bangunan Bersejarah. Ini tentang pengantar panduan konservasi bangunan bersejarah masa kolonial. Nah, ini bisa nih. Dan sisanya menurut saya bebas, silakan mau buku apa aja, yang penting dia relevan ya. Oke, kita coba lihat beberapa kasus tentang konservasi dan heritage ya. Pertama, ini adalah salah satu ruas jalan di Kota Bandung yang sangat terkenal ini. Ini di Jalan Konferensi Asia Afrika, Jalan Merdeka ya. Kalau kita lihat ini mungkin tahun sekitar 1930-an ya, ini 1930-an. Jadi yang paling atas sebelah kiri ini deretan toko-toko bergaya arsitektur kolonial. Ini banyak sekali yang dimiliki oleh orang Cina ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari bangunan gaya tempo dulu dengan atap perisai ya, kemudian sudut yang sangat curam ya, sangat tajam, kemudian penggunaan sirip-sirip beton, lalu bentuk-bentuk jendela yang kotak. Ini betul-betul mencerminkan gaya arsitektur modern ya, modern ini dan international style gitu ya. Lalu kita bisa melihat juga di paling pojok ini, di gambar yang atas kiri itu ada kurang jelas, tapi saya bisa menangkap ini adalah Hotel Savoy Homan. Ini ada menaranya ya. Nah, ini adalah salah satu hotel yang sangat terkenal di Bandung, bahkan di Indonesia, dengan gaya arsitekturnya. Ini luar biasa, sangat indah ya. Lalu kita coba lihat ke kanan, bergeser ke kanan atas. Ini juga masih deretan toko-toko rumah tinggal yang pada saat itu banyak sekali dimiliki oleh noni-noni Belanda ya, oleh Cina. Sementara pribumi itu paling juga ini ya, kalangan tertentu ya, para ningrat gitu. Nah, kalau tidak salah katanya di daerah ini itu banyak atau sering dilakukan ada sebuah pagelaran pada saat itu ya, tahun 1930-an. Orang-orang Belanda itu pada waktu-waktu tertentu mereka itu suka mengadakan acara tonil. Ya, tonil itu sandiwara. Jadi suka ada pagelaran di sini nih. Sandiwara rame banget nih. Ya, jadi kalau Kang Andika dan Kang Ade baca, oh iya, saya lupa tambahan bukunya satu lagi ya, Pak Haryoto Kunto. Itu judulnya Semerbak Bunga di Kota Bandung atau Balai Agung di Kota Bandung. Itu kuncennya Kota Bandung, Pak Haryoto Kunto ya. Beliau sudah almarhum. Nah, banyak sekali informasi penting di dalam buku itu. Jadi tonil juga ada di bukunya Pak Haryoto Kunto. Jadi rame banget tuh. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke situ. Mereka berdansa, kemudian ya biasa ya, orang-orang Belanda itu
sama orang-orang pribumi yang ningrat minum gitu ya, minum anggur, berdansa, terus kemudian bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, ruas jalan ini sangat populer ya, bahkan tidak hanya waktu dulu, sampai sekarang pun tetap populer. Makanya ruas jalan Konferensi Asia Afrika ditambah dengan Braga itu disebut sebagai sebagai kota lamanya Bandung. Ya, kalau di Semarang kan ada kota lama Semarang ya, di jalan kota lama Semarang itu. Nah, kalau di Bandung di sini di Jalan Braga ini. Nah, sayangnya memang sempat terjadi protes dulu ya, karena Jalan Braga itu banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena itu kan Jalan Braga itu adalah area yang harus bebas dari kendaraan roda 4, roda 2. Bahkan zaman dulu pun itu tidak boleh masuk ke situ gitu. Jadi beca pun tidak boleh masuk ke Jalan Braga itu, nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang kan ya sangat prihatin ya, macet banget di Jalan Braga itu. Kalau sudah ke situ, wah udah aja macet. Bahkan sudah mulai banyak bangunan-bangunan modern yang saya melihat kok kayaknya udah nggak sesuai dengan dengan nafas heritage gitu di situ ya, kayak yang udah nggak pernah diperhatikan lagi gitu aturan itu. Jadi uang mengalahkan segalanya gitu. Nah, lalu ini juga masih di kawasan Braga ya, Jalan Braga. Ini kalau kita lihat ada salah satu bank BJB itu di sudut sebelah selatan Jalan Braga itu ada bank, dan ini gayanya gaya kolonial gitu ya, tapi kalau tidak salah sudah mengalami perubahan itu. Dindingnya saya lupa ya pakai ACP atau apa gitu ya. Lalu kemudian ini di bawahnya ini juga ruas Jalan Braga. Mobil-mobil pada masuk, lalu kemudian sudah banyak tambahan gitu ya, ada atap kanopi, lalu bangunannya sudah mulai banyak yang modern, sudah banyak yang ditutup gitu ya bagian depannya. Lalu yang di sebelah kanan ini dipakai jualan gitu, dipakai jualan, trotoarnya sebagian dipakai tempat menyimpan atau tempat display lukisan gitu ya. Nah, yang paling bawah ini Kang Ridwan Kamil, Kang Emil ini dulu waktu menjadi wali kota sempat mengadakan pasar seni kalau tidak salah ya. Nah, ini bagus sekali nih, tapi sekarang udah nggak ada lagi nih pasar seni di Jalan Braga ini. Sepi sekali, udah nggak pernah rame lagi kayak gini nih, apalagi pandemi ya. Nah, ini sempat dihidupkan sama Kang Emil ini ya. Jadi dulu waktu ada ada acara tonil yang sering dilakukan oleh orang-orang Belanda, kurang lebih seperti ini ramainya gitu. Seperti ini ramainya gitu ya. Mereka pakai baju putih-putih, pakai topi laken gitu ya. Terus kemudian pribuminya itu yang kelas ningrat pakai blangkon, pakai ikat Sunda gitu, lalu pakai jas dan lain sebagainya. Di sini ramai sekali di daerah Braga ini. Nah, kita tengok yang ada di Semarang. Ini sebuah keprihatinan menurut saya ya. Tapi sekarang udah nggak terjadi lagi. Jadi ini kawasan Kota Lama Semarang dekat Gereja Belenduk. Ini terendam banjir sampai setinggi memuncangan kalau orang sudah bilang. Memuncangan tiasa kumahnya. Bahkan lebih dari itu. Jadi hampir ada sempat di setengah betis terendam air. Nah, kenapa dia sampai banjir gitu? Karena memang daerah sini itu permukaan lantainya lebih rendah dari muka air laut gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan deras atau air laut pasang, wah ya sudah, kerendam aja. Bu Beta hafal persis tuh Bu Beta, karena kalau nggak salah dekat katanya ke Kota Lama ini. Nah, ini kan ada bangunan kolonial nih, bangunan ibadah ya, gereja ini. Ini menurut saya bagus sekarang pemerintah Kota Semarang
sudah dirapikan ini, jadi sudah dipasang saluran air drainase yang bagus. Jadi sekarang kalau nggak salah sudah bebas dari banjir, udah nggak banjir lagi. Nah, lalu kemudian kita tengok coba yang paling atas ini. Ini masih kawasan Kota Semarang. Sangat sangat, saya nggak mau menyebut kumuh sebenarnya ya. Tapi kondisinya ya memang seperti ini. Jadi bangunannya sudah kelihatan banyak lumut gitu ya, nempel, aduh kesian sekali. Nah sekarang udah nggak lagi terjadi. Jadi udah bagus, udah bersih. Nah saya sangat senang gitu ya. Pemerintah Kota Semarang luar biasa memperhatikan bangunan-bangunan bersejarah gitu. Ini sudah bagus sekarang. Ini sejak tahun berapa ya sekarang udah dilakukan penataan itu? 2017 apa 2018 gitu ya. Sebelumnya kondisinya masih seperti ini. Gitu. Lalu yang paling bawah sebelah kanan, ini stasiun Tawang, Semarang. Stasiun kereta api. Sangat menyedihkan. Kebanjiran. Waduh, ini kalau sudah banjir begini tentu sangat mengganggu aktivitas perjalanan kereta api ya. Nah, dan sekarang alhamdulillah ini sudah tidak terjadi lagi banjir di sini. Jadi sudah terbebas dari banjir. Terakhir saya ke Semarang itu tahun berapa ya? Tahun 2017 gitu. Apa 2016, sudah lama. Daerah sini itu daerah stasiun Kota Semarang. Ini banyak bangunan-bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nah ini salah satunya adalah stasiun kereta api ini, termasuk juga stasiun kereta api yang ada di kita ya. Nah di Bandung nih, ini sama juga ya kondisinya. Kalau tidak salah sekarang sudah ada penataan yang bagus ya, stasiun kereta api Bandung. Lalu kemudian di bawah ada stasiun kereta api Pangandaran. Nih aduh sangat memprihatinkan, masa di sampingnya ada kandang ayam gitu ya, di sampingnya nih. Jadi kelihatan sangat miris gitu ngelihat ini di Pangandaran. Semoga sekarang udah nggak ada kandang ayamnya ya. Ini sempat saya ambil tahun berapa ya, lupa ini. Jadi ada kandang ayam, nggak tahu ini pemiliknya apakah petugas kereta api, stasiun atau siapa. Lalu ini stasiun Tawang masih di Semarang, dan stasiun Cianjur nih. Stasiun Cianjur ya. Ini juga bangunan kolonial yang dilindungi oleh negara, oleh undang-undang. Nah ini ada di kita ya, Isola, di kampus kita ini adalah bangunan yang sangat terkenal ya, hampir semasa dengan Gedung Sate. Kalau tidak salah Gedung Sate itu tahun 1934, Isola 33 gitu ya. Jadi Isola kalau tidak salah lebih dulu ketimbang Gedung Sate, kalau tidak salah ya. Nah Gedung Isola ini pernah diprotes dulu sama pegiat cagar budaya pelestarian, karena catnya dirubah menjadi krem. Nah, padahal dalam undang-undang catnya itu harus warna putih, gitu ya. Nah, akhirnya dikembalikan lagi ke warna putih, gitu. Jadi sempat terjadi polemik nih di Isola ini ya. Ini bangunan yang bersejarah yang ada di kampus UPI. Lalu kemudian Gedung Sate ini. Gedung Sate ini arsiteknya Gerber ya. Yang di Isola ini arsiteknya Sumakar. Nah, kita lihat Gedung Sate ini kondisi sekarang saya melihat sangat memprihatinkan ya. Apalagi dengan berdirinya Hotel Pullman itu yang di depannya itu. Coba perhatikan itu Kang Andika dan Kang Ade Surya itu. Ya, jadi Hotel Pullman itu yang di depan itu menurut saya dia sudah melanggar aturan undang-undang. Kenapa disebut begitu? Karena dia melebihi batas ketinggian dari Gedung Sate. Nah ini pernah diprotes sama teman-teman dari Heritage Bandung ya. Waktu itu wali kotanya Kang Ridwan Kamil. Nah ditanya ini, kenapa kok diberikan izin gitu ya berdiri Hotel Pullman di situ? Nah, Kang Emil itu bilang bahwa itu itu sudah disahkan oleh wali kota sebelumnya.
Jadi kalau saya tidak tahu katanya begitu. Jadi saya berpikir kok masa itu tidak bisa diperbaiki gitu ya kalau itu SK gitu. Atau itu berkaitan dengan kepemilikan tanah seseorang gitu ya. Itu kan menurut saya bisa didiskusikan gitu. Tapi akhirnya proyek Pullman itu tetap berdiri. Jadi kalau kita amati gedung sate itu dari sisi ketinggian dia sudah tertutup oleh Pullman gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bali, Bali itu ketat sekali aturannya. Jadi kalau dia mendirikan bangunan tidak boleh dia melebihi ketinggian pohon kelapa. Nah, artinya bukan pohon kelapanya, itu bahasa simbolik, tapi pura. Tidak boleh melebihi pura yang ada di situ, pura agung biasanya ya. Makanya bangunan-bangunan di Bali itu kalau ada pura agung di sana, paling dia 3 lantai paling tinggi. 3 lantai, 2 lantai. Tuh, kalau pura itu kan dia bisa mencapai 4 sampai 5 lantai sampai puncaknya itu ya. Nah, ketat kalau di Bali. Kalau di kita ya selama uangnya tebel semua bisa selesai gitu. Ini yang sangat memprihatinkan gitu ya. Gedung sate ini sudah mulai rusak gitu oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Karena kalau berdasarkan aturan bangunan bersejarah, dalam radius 1 kilometer itu sebetulnya tidak boleh ada bangunan yang keluar dari karakter bangunan kolonial. Jadi dia tidak boleh berdiri sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat Hotel Pullman, sebenarnya sudah ada upaya untuk meniru gedung sate gitu ya. Kalau diperhatikan bagian atapnya dia arsiteknya itu sudah ada usaha untuk meniru gedung sate. Lalu kemudian jendelanya juga dibuat mirip dengan gedung sate. Lalu juga ornamennya juga dibuat mirip dengan gedung sate. Cuman yang disayangkan adalah ketinggiannya yang melebihi gedung sate. Itu ya, itu berapa lantai coba Pullman itu? Kalau nggak salah 20 lantai ya. 20 lantai kali 4 meter. Itu hampir berapa? 800 meter atau berapa ya? Itu berapa lantai? Saya lupa itu 20 apa 15 gitu ya. Tinggi sekali kan. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Sangat disayangkan. Kemudian di bawah ini ada apa ini namanya? Museum Bosca di Lembang ya. Ini juga sangat disayangkan karena di sekitarnya itu sudah mulai banyak rumah-rumah, bangunan-bangunan yang menggunakan penerangan yang melebihi dari standar, sehingga fungsi dari Bosca ini dia sudah mulai terganggu oleh banyaknya sinar, gitu ya. Dan ini kan mestinya tidak boleh gitu. Kalau lihat aturan di dekat Bosca ini dibangun bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya, lalu kemudian didirikan rumah-rumah yang tinggi dengan menggunakan cahaya lampu yang besar, itu tidak boleh itu. Ini sudah mulai terganggu Bosca ini. Nah, lalu kemudian yang paling bawah, kanan bawah, ini adalah Masjid Cipaganti yang ada di Jalan Cipaganti ya. Ini bentuk aslinya seperti ini. Nah, Masjid Cipaganti ini arsiteknya Sumaker. Bosca juga Sumaker. Kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai banyak perubahan ya Masjid Cipaganti itu. Dengan ditambah ruang jemaah ya di kiri dan kanannya. Nah, itu tidak mudah melakukan perubahan itu karena memang harus minta izin gitu ya. Harus minta izin, lalu kemudian harus ada harus ada studi kelayakan dulu gitu. Jadi memang tidak sembarangan gitu. Nah, ini yang ada di luar Bandung nih. Banyak ya yang ada di Padang, Sumatera Barat. Ini beberapa bangunan kolonial seperti Rumah Gadang ini ya di Sumatera Barat ini. Kemudian juga ada masjid, ada lagi Delman. Ini Delman termasuk konservasi loh ini, termasuk heritage ini, gitu ya, termasuk heritage ini. Kemudian ada ada pakaian Padang, pakaian adat Padang ini,
eh, bajunya gitu ya, penutup kepalanya dan lain-lain. Kemudian ada juga makanan. Makanan juga bagian dari heritage, gitu ya, bagian dari konservasi. Lalu pemandangan alam juga bagian dari konservasi. Nah, kita prihatin juga sebenarnya ya, proyek pembangunan IKN itu di mana di Kalimantan ya. Itu kan otomatis banyak membabat pohon ya, pohon-pohon di sana. Jadi banyak spesies-spesies pohon yang ditebang begitu. Meskipun memang ada penanaman kembali gitu ya, tapi kan itu lumayan membutuhkan waktu itu dan banyak sekali yang dikorbankan gitu ya. Ya kita juga sangat memprihatinkan gitu, bagaimana itu studi kelayakannya gitu ya, kemudian amdalnya gitu, lalu juga dampak terhadap masyarakat sekitar gitu ya. Ini luar biasa menurut saya, memang harus banyak sekali dilakukan evaluasi, dan ya kita nggak bisa nolak juga ya kalau sudah itu menjadi keputusan pemerintah ya. Ya paling kita cuma menerima aja gitu. Ini yang sangat disayangkan gitu ya. Makanya pemerintah itu harus betul-betul pro terhadap bangunan-bangunan lama. Ibaratnya kita itu memperhatikan orang tua kita sendiri gitu ya. Sudah uzur, lalu kemudian kalau nggak diperhatikan kan kesian tuh ininya, nasibnya gitu. Kalau kita lihat misalnya di beberapa daerah gitu ya, di Jogja misalnya ya, atau di luar negeri misalnya di Australia, di Amerika, kemudian di Belanda, itu mereka pemeliharaan bangunan-bangunan cagar budayanya luar biasa. Memang membutuhkan biaya yang besar gitu ya, biayanya besar, itu besar sekali, tapi justru itu dampaknya bagus gitu ya, karena juga ada unsur wisatanya, dan itu bisa memberikan income buat pemerintah setempat gitu. Itu besar sekali gitu ininya, manfaatnya ya. Oke, saya kira itu untuk pengantar kuliah kita di awal. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik oleh Kang Andika dan Kang Ade Surya, pemaparan dari saya tadi ya. Ada yang mau didiskusikan? Pak, kita sambil diskusi mungkin ya Pak ya. Ya, sok mangga. Di Subang tuh menarik Pak sebetulnya, cuman kayaknya pegiat heritage-nya belum begitu ini concern gitu kalau di Subang, karena sejauh yang saya tahu di Subang itu ada Museum Wisma Karya yang itu bangunan heritage juga, lalu ada bekas hotel Pak dulunya, Hotel Subang Plaza itu heritage, tapi sekarang sudah sangat-sangat tidak terawat pembangunannya itu. Jadi iya benar. pokoknya di dalamnya juga udah seperti hutan gitu Pak. Tapi itu berfungsi nggak? Nah itu dia Pak, tidak dipakai gitu Pak, jadi dibiarkan terbengkalai saja Pak. Kalau Bapak nanti kalau lihat di Google ya Pak, Hotel Subang Plaza Subang itu sangat-sangat memprihatinkan gitu Pak kondisinya. Hotel Plaza Subang? Subang Plaza Pak. Oh, Subang Plaza. Ya itu sebetulnya punya sejarah Pak. Kalau di Subang itu pada saat zaman kolonial, cuman ya entah mungkin pegiat heritage-nya di Subang masih kurang, terus termasuk pemerintah daerahnya juga. Ada lagi gedung. Iya benar. Ya, menyedihkan amat ya. Ya itu udah kayak rumah hantu Pak. Iya, ini kayak yang tinggal menunggu ambruk aja ini. Kalau dulu waktu zaman saya masih SMP Pak, itu masih sempat bisa dipakai untuk foto-foto Pak. Kayak foto-foto di model di gimana ya, di Braga mungkin apa gitu, jadi dengan background hotel heritage gitu. Kalau sekarang itu udah apa ya Pak, kalau bahasa Sundanya mah hieum gitu Pak. Iya. Kalau sekarang udah. Ini kayaknya kalau lihat ini ya, nih Kang Andika, ini mau masuknya aja takut ya, menyeramkan.
Iya Pak, itu sempat ini Pak, dulu sempat tim dunia lain sempat di situ. Jadi Waduh. memang, jadi image-nya sudah berubah Pak, dari bangunan heritage jadi sekarang bangunan mistis gitu Pak, image-nya sudah berubah. Ya benar. Aduh, sangat sangat memprihatinkan ya. Ini di Subang itu sudah ada ini belum Balai Cagar Budaya BCB? Balai Cagar Budaya ya Pak. Iya. Subang udah punya belum BCB, Balai Cagar Budaya? Mestinya sih setiap kota ada. Nah, kalau ada, bagaimana peran mereka itu? Oh, belum Pak. Belum ada ya? Belum Pak. Aduh. Jadi Ya. Subang itu Pak kemarin, kalau saya perhatikan pergerakan menuju ke arah situnya baru gencar-gencar di tahun ini Pak. Jadi Wisma Karya yang bangunan heritage juga sekarang baru dijadikan museum cagar budaya di situ. Lalu pencarian dan penemuan situs cagar budaya juga baru dilakukan di akhir tahun kemarin Pak. Jadi mungkin kelihatannya baru bergerak ke arah situnya baru sekarang gitu Pak. Iya. Ini di jalan apa ini, Kang Andika persisnya? Nah itu Pak yang menarik, Subang Plaza itu di radius 1 kilometer dari alun-alun Pak. Jadi sebetulnya pusat kota itu Pak. Pusat kota tuh itu masuknya. Ya dulu waktu saya bikin tugas akhir kan tentang Masjid Agung Kabupaten Subang ya Pak. Bang. Nah di situ saya pakai pendekatannya kontekstual dengan gaya heritage-nya Subang. Saya ngambil dari gaya-gaya heritage-nya waktu itu, yang bangunan heritage di Subang di sekitaran alun-alun itu ada yang sekarang dipakai kantor Satpol PP, Wisma Karya sama Subang Plaza, karena itu masih di radius 1 kilometer dari alun-alun Pak, itu masih satu lingkungan gitu. Iya, jadi sebetulnya dia ini berada di pusat pemerintahan ya? Ya, masih di satu kawasan lah gitu. Kawasan. Jadi dia dekat gak dengan kantor Pemkab? Oh, dekat banget Pak, itu kalau jalan juga sampai Pak, paling sekitar 3 menit. Itu jadi pertanyaan besar. Apakah itu tidak terlihat di depan mata? Kan itu menjadi pertanyaan besar ya. Apakah atau perem gitu ya? Apa merem gitu? Atau gimana ya? Saya nggak habis pikir ini benar. Sebetulnya kalau diperbaiki memang butuh biaya besar Pak. Cuman kalau melihat site plan-nya Pak, itu tuh jadi aksesnya bisa kemana-mana sebetulnya Pak, bisa ke Masjid Agung langsung, bisa ke Pemda. Pokoknya ya sebetulnya strategis gitu pasti hotel Subang Plaza ini. Ya, jadi kalau begitu saya punya dugaan yang kuat memang ini larinya ke kos biaya memang ya. Jadi kayak begini mereka pikirnya, daripada merenovasi keluar banyak uang, lebih baik biarin aja deh serusak-rusaknya gitu. Itu akan lebih murah biayanya gitu. Itu seolah-olah membiarkan orang tua sakit gitu. Iya. Ya sayang Pak kalau menurut saya Pak. Sayang sekali, ini menarik ini, Kang Andika, ini menarik. Terus terang saya belum pernah ke sini loh ini. Kayaknya harus main Pak ke Subang Pak, nanti saya temenin. Iya, ayo boleh. Kan ini bisa dijadikan topik penelitian ya. Iya, buat penelitian ini bagus sekali, dan bahkan kalau saya pingin ngobrol dengan orang dinas pariwisatanya di Sparbudnya. Oh bisa Pak, bisa dibantu Pak. Ya, sangat bisa dibantu. Oke. Masalahnya gini Pak, kalau saya itu keinginannya kita dalam tanda kutip nyentil pemerintah gitu loh Pak. Lewat penelitian seperti itu, karena sebelumnya belum pernah ada yang mengulas tentang Subang Plaza ini Pak. Iya. Karena kalau melihat dari lokasi juga di seberang Subang, jadi Subang Plaza itu Pak posisinya di pertigaan Pak.
Yang satu mengarah ke pusat kota, yang satu mengarah ke Pemda alun-alun, yang satu mengarah ke koridor komersial. Nah, di tengah pertigaan itu juga ada, menurut saya kelihatannya itu objek heritage juga Pak, namanya Lampu Satu. Jadi ada bundaran, kalau di Jogja mungkin kayak Tugu Jogja itu Pak yang Ya, di Malioboro ya. ya. Nah, kalau di Subang namanya Lampu Satu karena dulu di situ ada lampunya, jumlahnya satu, terus ada jamnya gitu Pak di menara itu. Menurut saya Ada itu menaranya ya. ada Pak, masih ada sampai ada. sekarang. Ya bahkan orang-orang juga taunya daerah situ namanya daerah Lampu Satu. Oh, wow, banyak ini ya, banyak yang tidak diketahui bagaimana masa lalu sampai dengan sekarang. Ini kalau di Subang akan lebih menarik kalau ada kuncen kota Subang gitu. Siapa kira-kira orang yang bisa ditemui yang tahu persis sejarah Subang gitu ya, orang yang bisa diajak ngobrol dan bercerita gitu. Dari mulai sampai sekarang itu siapa gitu ya? Ada nggak di sana? Ada Pak, kalau kuncen sih saya kurang tahu ya Pak, tapi kebetulan ada teman ayah saya itu budayawan Pak. Jadi ya memang beliau tahu cerita-cerita sejarah dari leluhurnya mungkin gitu ya Pak. Ada Pak. Ini menarik ya, insya Allah ini bagus sekali. Jadi bahan untuk riset ini bagus nih. Saya sekarang itu kan lagi penelitian tentang pintu gerbang, gerbang kota. Nah ini menarik, insya Allah nanti buat ke depan ini. Kalau nanti ke saya nanti bisa minta tolong sama Kak Andika di. Boleh Pak. Ya. Boleh Pak. Oke, bagus, alhamdulillah, sip. Ini bisa dijadikan salah satu referensi buat kajian nanti nih. Bagus. Oke, terima kasih Kak Andika. Kang Ade Surya, ada yang mau disampaikan? Kayaknya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau begitu kayaknya cukup ya kita hari ini. Iya Pak. Kita cukupkan aja ya. Oke, terima kasih. Pak, bentar mau tanya Pak. Kalau untuk yang tugas besarnya mungkin nanti lebih ke bikin artikel mungkin ya Pak ya. Nanti kita untuk mata kuliah ini gimana Pak? Iya, jadi nanti tugas besarnya itu kan satu ya, nanti observasi ke bangunan-bangunan heritage. Lalu kemudian hasil observasi itu kita coba buatkan menjadi satu artikel untuk satu orang. Iya Pak. Gitu ya. Jadi satu orang buat artikel dan kita nanti bisa kirim ke jurnal. Begitu. Nah, kalau persoalan jurnalnya nanti saya kasih tahu jurnal apa aja, termasuk nanti template-nya ya. Nanti saya kasih. Ya Pak. Jadi tinggal merangkum aja dari hasil observasinya, masukin ke template-nya, lalu kita coba submit, kirim gitu ya. Ya Pak. Oke, begitu Kang Andika ya. Kang Ade Surya, Kak Ade? Iya Pak. Oke, kalau seperti itu saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sehat selalu ya. Siapa? Semangat ya. Pak. Ya, terima kasih. Kak Andika mudah-mudahan segera punya buntut. Udah punya buntut? Belum Pak. Rencananya pindah rumah dulu Pak. Oh iya. Amin. Biar nyantai Pak Karagok. Ya, betul. Mudah-mudahan segera ya. Amin. Teman Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, lift duluan ya.